Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Amanda Aulia dari kelompok 2 dengan NIM 056 absen 9. Di sini saya akan memberikan presentasi materi tentang pendidikan seks dan saya mengambil judul yaitu pendidikan tentang seks apakah penting? Untuk pemaparan topiknya sendiri, saya membagi menjadi 4 materi besar. Yang pertama yaitu arti tentang seks, dan yang kedua yaitu pandangan pendidikan seks menurut para ahli, dan yang ketiga yaitu kasus-kasus tentang pendidikan seks yang minim di masyarakat, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama, seks itu apa? Jadi, apa itu seks? Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Dilansir dari jurnal Alodok yang diterbitkan pada Mei tahun 2022. Di sini saya menyertakan dua gambar. Di sebelah kiri adalah gambar seorang pria dan di sebelah kanan adalah seorang wanita. Yang dimana seks itu sendiri pada dasarnya hanya ada dua, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Selanjutnya, mengapa pendidikan seks itu penting menurut para ahli? Di sini saya mengambil 4 pandangan ahli. Yang pertama ada Dr. Rizal, dan dilansir dari jurnal Halodoc tahun 2021, Dr. Rizal mengatakan ada beberapa alasan mengapa pendidikan seks penting, yaitu untuk memenuhi rasa ingin tahu anak, mencegah anak melakukan kegiatan seks yang tidak benar, dan untuk mencegah kehamilan di usia dini. Yang kedua, saya mengambil jurnal Dr. Citra yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Yarsi tahun 2021. Dr. Citra mengatakan pemberian pendidikan seks dapat disesuaikan dengan usia anak, mengingat daya tangkap setiap anak berbeda tergantung dengan rentang usianya. Yang ketiga, saya mengambil jurnal Dr. Devina yang diterbitkan oleh Alomedica. Dr. Devina mengatakan bahwa salah satu peran dokter sebagai edukator adalah memberikan pendidikan seksual di sekolah, memberikan edukasi termasuk ke dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal. Serta pendidikan seksual bertujuan untuk memberi pengetahuan pada fisiologi manusia, sistem reproduksi, dan pencegahan infeksi menular seksual. Yang terakhir, saya mengambil jurnal Dr. Boyke, dia salah satu seksiolog yang ada di Indonesia. Dr. Boyke mengatakan bahwa agar dalam penyampaiannya tidak timbul kesalahan atau penyimpangan, maka pemberian pendidikan seksual dapat diberikan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan dokter, serta guru dan orang tua. Selanjutnya, saya memberikan data kasus-kasus yang berkaitan dengan minimnya pendidikan seksual yang ada di negara saya, yaitu Indonesia. Untuk tahun 2017 sendiri, saya mengambil data dari Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi sebanyak 5.636. Dan pada tahun 2018 menurun menjadi 5.435. Pada tahun 2019 menurun menjadi 4.749. Pada tahun 2020 menjadi 2.495. Tetapi pada saat pandemi, yaitu tahun 2021, kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 72%, yang dimana menjadi 4.660. Di sini saya mengambil semua data melalui Komnas Perempuan. Saya tidak mencantumkan data yang melibatkan laki-laki dan anak-anak, karena mengapa? Kebanyakan korban yang dari laki-laki atau anak-anak itu sangat sedikit yang berani untuk mengadu kepada Komnas. Seperti itu. Selanjutnya, kita sampai pada kesimpulan di mana apakah pendidikan seksual itu tabu atau penting. Jadi sebagai orang dewasa yang baik, kita bisa menjadi edukator dengan memberikan informasi dan dukungan dalam program pendidikan seksual, dan jangan lupa untuk memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan usia dan daya tangkap masing-masing orang. Karena nggak semua orang itu mau untuk menerima informasi yang kita berikan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk memberikan informasi yang relevan dan mendasar. Karena jika bukan kita yang mengedukasi diri kita dan orang sekitar, maka siapa lagi? Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu quotes yang saya kutip dari jurnal Ibupedia, yaitu memberi informasi pada anak sejak dini dinilai lebih baik daripada terlambat. Memberikan pendidikan seksual diharapkan bisa menyelamatkan anak dari bahaya pelecehan seksual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.